Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Malam minggu ini kayaknya cerah banget ya. Iya. Cerah Andre ya? Cerah dan mendinginkan. Mendinginkan, luar biasa. Apa kabar semuanya malam hari ini? Senang sekali kita semua bisa hadir di sebuah kafe bernuansa alam yang mungkin sudah tidak asing lagi. Tidak hanya di kota Payakumbuh, bahkan mungkin sudah sangat dikenal di luar kota Payakumbuh. One Sky ya. Selamat malam semuanya buat para pengunjung ya malam hari ini. Ada yang datang sendirian, ada yang datang sama pasangan. Andre datangnya sama? Kebetulan sendirian bang. Sendirian saja, yakin? Yakin sendirian. Oke, buat yang datangnya sendirian gak apa-apa. Buat yang datangnya sama pasangan juga tambah asik aja. Jangan kemana-mana, kita malam hari ini akan berbincang-bincang singkat. Berbincang-bincang santai setelah tadi dibuka perbincangan kita dengan salah satu pengusaha muda Kota Payakumbuh, Rendang Makyus ya. Dan sekarang tiba sessionnya yang akan hadir lagi-lagi kita menghadirkan seorang tokoh muda Kota Payakumbuh, mungkin bisa dibilang sebagai motor penggerak lah ya. Kalau yang tadi usahanya kulinernya makanan tradisional ya, rendang. Rendang. Nah, kalau yang malam hari ini yang sudah ada di panggung bersama saya itu ada pengusaha kuliner kita dari bidangnya minuman. Bisa dibilang minuman? Bisa dibilang minuman atau tepatnya industri kopi. Nah, industri kopi ya. Baik, buat Anda dimanapun berada di malam hari ini, pemirsa Denai TV juga, kita juga mengucapkan selamat malam kepada seluruh pengunjung yang hadir. Jangan lupa kita juga menyediakan banyak booth yang bisa Anda kunjungi. Ada El Alex, kemudian ada juga dari Mr. P, kemudian ada juga dari Kawal lagi naik daun, kemudian Sago Printing juga terima kasih untuk atensinya di acara ini. Ada Denai TV sebagai sponsor juga bersama dengan Sudut Payakumbuh. Baik, buat Anda yang ada di sini selamat malam semuanya. Kita akan lanjutkan pembincangan santai kita malam hari ini. Kita bincang-bincang santai aja tentang perjalanan hidup mungkin, kemudian berawal dari mana bisa membuka sebuah kafe yang pada saat ini mungkin untuk Kota Payakumbuh. Buat yang hadir di sini nih, saya yakin Indre, yang hadir di sini rata-rata udah pernah nih ngafe di tempatnya Andre. Saya Alhamdulillah. Yakin, Alhamdulillah. Baik, Andre, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Nama panjangnya dulu deh, orang mungkin lebih banyak kenalnya nih Andre. Oke bang. Iya kan, karena Andre itu kan banyak tuh, Andre Taulani. Iya enggak? Nah ini Andre juga, tapi bukan Andre Taulani, tapi Andre Gerobak Kopi. Nama aslinya sebenarnya siapa sih Andre? Oke bang, Ya. perkenalkan nama saya, nama aslinya Andre Gunawan. Andre lahir di? Andre lahir di Payakumbuh. Di Payakumbuh. Di Payakumbuh. Oke. Di Mudia, tepatnya di Mudia. Di Mudia ya? Oke, pendidikan terakhir Andre? Taman SMA. Wah luar biasa, tahun? Iya, SMA kok luar biasa bang. Iyalah, luar biasanya setelah tamat SMA bisa buka sebuah usaha yang sebenarnya dilakukan oleh orang yang mungkin harus kuliah dulu baru bisa buka usaha kayak gitu. Kadang-kadang sudah kuliah juga nggak bisa buka usaha malah jadi pengangguran, bener nggak? Oke, tepuk tangan dulu buat Andre, lulus SMA bisa buka sebuah usaha yang saat sekarang mungkin sudah sangat ikonik banget lah untuk Kota Payakumbuh ya, Gerobak Cafe. Oke, Andre bisa diceritakan sedikit perjalanan awalnya sih untuk bisa membuka sebuah bisnis yang diberi nama dengan Gerobak Kopi atau Gerobak Cafe ini? Gerobak kopi. Gerobak Kopi bukan iya, kafe ya? Bukan kafe. Oke, bisa diceritakan sedikit awalnya Andre? Awalnya itu karena udah kepepet ekonomi keluarga. Jadi sebelumnya saya udah punya usaha. Iya. Awalnya itu 2007. Iya. Bergelut di industri fashion. Waktu itu istilahnya distro. Oh, buka distro, baju ya. Dari distro pindah ke rental PS. Dari rental PS pindah ke sarapan. Dari sarapan pindah lagi ke rental PS. Rental PS lagi. Nah, pas di rental PS itu waktu itu ekonomi keluarga lagi susah-susahnya. Oke, sebentar saya cut dulu. Emangnya kenapa sih keluarga pada waktu itu ekonominya Andre bisa flashback sedikit dulu ke belakang? Karena kadang-kadang kita kan buka bisnis seperti Andre bilang tadi nih. Ada orang yang kadang-kadang berbisnis itu ya
buat yang lagi di sini mungkin bisnis itu ada yang sifatnya turunan. Dari sononya emang udah bawa ya, memang udah kaya dari sononya sih ya kan. Ada orang yang benar-benar kadang-kadang bisnis itu murni memang dari By dia nasab sendiri. berarti ya? Hah? By nasab. Oh by nasab ya. Kalau udah dari sononya berarti by nasab. Oke. Kalau Andre gimana nih Andre? Kalau Andre by nasib. By nasib, oke beda ya. Oke Jadi- silakan ceritanya Andre. Jadi maksudnya ekonomi lagi susah itu, waktu itu saya itu nikah 2013. Menikah 2013. 2013. Nah, itu usahanya waktu itu rental PS. Nah, jadi ada apa ya? Ada masalah hutang yang waktu rental waktu apa? Waktu Pembayaran. distro. Waktu ya. Yang udah dibawa sampai ke rental PS waktu saat menikah. Iya iya. Nah, itu awalnya. Abis itu rental PS 2014 udah mulai turun. Turun lagi. Udah mulai turun karena habitnya udah berganti ke gadget. Gadget, oh iya. Iya. Jadi perkembangan teknologi pada saat itu berarti ya PS sudah mulai ditinggalin orang ya. Iya, Karena Bang. masing-masing udah punya gadget. Oke lanjut. Nah, waktu PS sudah ditinggalin orang, kita lagi susah-susahnya ekonomi. Kebetulan saya dan istri suka ngopi. Oh iya. Jadi di rumah kita punya peralatan kopi. Oh, sudah punya peralatan sendiri. Peralatan seadanya buat di rumah gitu. Nah, di situ muncullah idenya. 2015 muncul 2015. idenya. Ya, kenapa peralatan kopi nggak kita jadiin buat menghasilkan uang juga Betul, gitu. dijadikan modal awal untuk berusaha Iya, ya. Nah, dibikinlah gerobak. Makanya namanya gerobak kopi gitu. Gerobak. Emang mulainya memang pakai gerobak duluan Iya, atau emang pakai gerobak. Emang pertama mulai di mana Andre? Buka pertama. Buka pertama itu di Simpang Benteng, di Simpang kantornya GRBK sekarang. GRBK sekarang. Iya, jadi itu buka pertama di situ. Iya, Pakai gerobak. Pakai gerobak. Pakai gerobak. Di dalamnya masih ada rental PS. Di depannya ada gerobak. Sekalian jual kopi. Oh, nah, gitu. awalnya itu cuman buat user PS. User PS. Jadi orang main PS, pesan kopinya Iya, sama kita gitu ya. Terus yang user PS udah nggak main PS lagi, cuman datang buat ngopi. Buat ngopi aja. Nah, ini bisa nih. Itu Dijadikan awalnya. pangsa pasarnya ya. Bisa digarap nih ya. Iya, dan 2016 saya dan istri putuskan jual peralatan PS dan dimodalin ke kopinya. Ke kopinya. Iya. Jadi kalau ditanya gerobak kopi tahun berapa? Kami bilangnya 2016. 2016. Padahal dari 2015 sudah mulai dengan Sudah mulai dirintis ya. gerobakan gitu. Sudah mulai dirintis. Nah, pada awal-awal dirintis itu kan kalau sekarang kita bicara masalah kafe yang menyuguhkan kopi lah menu utamanya kan banyak tuh Andre ya. Tahun sekarang sih ya. Itu menjadi sebuah tren bisnis ya, tren bisnis. Nah, pada saat waktu membuka itu Andre sendiri melihat nggak ini mungkin suatu saat nanti ini akan menjadi tren bisnis juga yang akan ditiru oleh banyak orang? Belum. Karena halo cek. Karena saya waktu buka kedai kopi nggak mengerti soal kopi gitu. Apalagi memprediksi ini industrinya akan berkembang. Nggak ngerti. Waktu itu cuma kepikiran ya udah pokoknya jualan bisa makan buat harian. Bisa menghasilkan Waktu itu uang cuma masuk. itu. Nah, kerasanya itu 2017 ini kok melejit. Iya. Nah, saya ingat waktu itu 2016 film Filosofi Kopi yang pertama. Oh iya. Nah, itu sangat membantu. Film itu sangat membantu. Iya. Saya pikir bukan gerobak kopi aja, seluruh industri kopi. Oh iya, Seluruh industri kopi. termotivasi mungkin dari film itu dari ya. film itu. Dari film itu, iya. Nah, 2017 si gerobak kopi udah nggak pakai gerobak lagi, udah pakai bar, istilahnya bar, Iya. udah pakai kursi-kursi. Nah, dari situ baru mulai kepikiran ini industrinya bakal cepat dan bakal bertahan. Kenapa bertahan? Karena kalau kopi, saya pikir dari zaman nenek moyang juga orang udah ngopi. Betul. Nah, paling gimana kita memaintennya agar selalu relevan lah buat zaman ke zaman. Nah, pada saat awal buka bisnis kopi ini Andre, ada tantangan nggak mungkin dari keluarga ya?
mungkin dari orang tua ya atau dari orang-orang sekitar. Oke. Kok masa jualan kopi sih? Itu kan di warung-warung juga banyak kok kopi. Apalagi kadang kalau kopi yang kayak gitu mungkin dari segi harga berbeda, dari Iya. segi penyajian mungkin berbeda. Kadang kan orang ini kan suka mengkritik seperti itu. Jualan kopi mah di mana-mana juga ada kok orang jualan kopi, nggak harus ke Iya, iya. situ kok. Ada seperti itu nggak kira-kira? Kalau dari keluarga sih enggak bang. Nggak ada ya? Dari keluarga enggak, cuman dari teman-teman mungkin iya. Dari teman-teman karena ya betul kata bang. Di lapau-lapau saya 3.000 nyamang 3.000 juga sekali. 15.000 kan iya, gitu iya. kan. Iya. Ya dari awalnya nggak ngerti akhirnya jadi kebiasaan, dari kebiasaan jadi hobi. Jadi hobi loh ini kok enak, ini kok kecanduan. Nah, jadi kritikan dari teman-teman udah nggak mematahkan semangat kami. Artinya saya dan istri. Karena kami senang, kami senang membuat kopi dan menyajikannya ke orang. Terus kita tanya tamunya gimana kopinya gimana, wah enak. Kita senang yang begituan. Iya. Jadi kalau soal kritikan nggak ngaruh sih bang. Tidak harus ya. Oke. Andre, kalau saya berbicara tentang kopi tadi, tentu biasanya kalau orang membeli kopi itu kan ada tesnya tertentu, ya. Nah dari gerobak ini semenjak awal berdiri itu ada rasa nggak yang sampai sekarang itu sebenarnya itulah yang dipertahankan oleh gerobak kopi menjadi ciri khas sampai sekarang itu yang tidak akan pernah berubah dimanapun orang akan meminum kopi yang di gerobak kopi. Oke. Dari awal buka belum bang. Dari Belum, awal ya? buka 2015 sampai 2018 itu belum kepikiran untuk standarnya gimana. Iya, standarnya, Nah 2018 baru kita kepikiran untuk membuat sebuah standar karena kita pikir kedepannya kita udah nggak jualan lagi, kita harus bisnis gitu kan. Iya. Nah dari situ kita konsultasi ke beberapa perusahaan kopi untuk membantu kita membuatkan sebuah standar atau formulanya yang akan dijaga terus oleh perusahaan tersebut gitu. Iya. Jadi kita ada MOU sama satu perusahaan kopi gitu. Nah pada saat buka itu sudah ada kompetitor yang lain belum dari Udah. Kota Payakumbuh pada waktu Udah, itu? Bang, udah. Sudah ada. Kompetitornya maksudnya kopi dengan merek lain yang model penyajiannya sama dengan model Andre atau bagaimana Andre? Iya, kopinya beda-beda, Hah? penyajiannya tetap sama karena kalau di kedai kopi udah pasti jualannya itu ke itu. Iya. Abang ngerti kan, cappuccino, latte, americano, udah pasti semua kedai kopi udah pasti itu. Iya. Paling yang membedakan apa ya, cara ngeraciknya, kopinya dari mana, paling yang membedakan itu. Membedakan itu yang berbeda dari gerobak kopi. Iya, itu yang dibedakan. Nah untuk masalah bahan bakunya nih, Andre, untuk kopi ini, itu pada awal-awalnya, ya sekarang kan udah gede nih, mungkin kalau udah gede sekarang kan banyak tuh biasanya distributor yang menawarkan ya. Dulu pada waktu-waktu pertama-tama kali memulai itu sendiri, di mana sih Andre mencari bahan kopi ini supaya bisa meraciknya biar nanti pelanggannya ini lidahnya nggak lari gitu loh. Kenapa? Karena ini kadang-kadang orang kan kalau bisnis kuliner nih, kadang gini, orang sudah coba, kalau orang tidak tertarik orang nggak akan balik lagi gitu loh. Ya kan? Nah Andre mencoba mempertahankan itu untuk mendapatkan kualitas kopi yang bagus tuh gimana Andre pada waktu di awal memulai itu Andre? Waktu di awal ya bang? Iya. Waktu di awal itu kami masih pakai kopi lokal, kopi Situjuh waktu itu. Iya. Masih kerja sendiri, maksudnya kerja sendiri, kita ke kebun, terus ketemu petani, pilih kopinya, terus dibawa ke Padang. Karena waktu 2015, seingat Andre belum ada tempat roasting atau katakan roastery di Payakumbuh. Belum ada. Jadi dari Situjuh kita bawa ke Padang, kita roasting, bawa lagi ke sini. Itu Andre yang melakukan, langsung bawa ke Padang? Iya, saya sama istri. Pakai apa? Pakai motor. Hah, serius? Ya. Biasanya kalau ke Padang bawanya berapa? Banyaknya biasanya untuk dibawa? 10 kilo. 10 kilo bawa pakai motor ke Padang, di roasting. Di roasting di Padang butuh berapa hari? Cukup bisa ditungguin. Bisa ditungguin. Jadi yang ditungguin berdua di situ, Iya, habis itu dibawa lagi ke Payakumbuh.
kemudian di Payakumbuh baru disajikan. Baru disajikan, baru diracik. Sampai berapa lama sih Andre melakukan aktivitas seperti itu? Bawa istri, naik motor, kadang hujan-hujan, ya nggak? Benar, pernah hujan nggak? Pernah. Iya kan, hujan-hujan, kemudian kan sampai di Padang Panjang hujan, sampai di Lubuk Alung panas, buka lagi mantelnya, ya kan? Kopinya nanti kebasah. Hah? Pernah juga sih kayak gitu. Iya emang kayak gitu ya? Iya. Nah gimana itu perjuangannya Andre kira-kira pada waktu itu Andre? Apanya nih Bang? Serunya atau gimana? Seru sih Bang. Seru ya? Serunya gimana? Serunya pas kita udah di titik sekarang. Jadi memori yang lampau itu jadi seru sekarang gitu kan. Jadi seru buat diceritain. Jadi jadi semacam spirit. Jadi semacam penyemangat untuk gitu. Penyemangat lagi. Kalau kita mengingat masa lalu yang mungkin kalau diceritakan ya kadang-kadang sih bikin kita terharu. Benar nggak ya? Iya. Lagi hujan-hujan, naik motor ya nggak? Weh kayak gini bener sih hidup ya. Tapi alhamdulillah saat ini sudah bisa menikmati. Baik Andre, dinikmati dulu ya minuman yang ada di malam hari ini. Yang pasti buat Anda yang di rumah kita juga disponsori sama minuman Astri malam hari ini. Selamat malam buat hadirin yang ada di One Sky, apa kabar? Selamat malam, tambah rame aja. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana perbincangannya sama Mas Andre? Nanti kita buka sesi tanya jawab ya. Kadang-kadang kan nih yang bawa acara nih kadang-kadang kan nggak tahu nih apa yang di pemikirannya audiens nih, ya nggak? Kadang-kadang nggak kesampai. Nah nanti kita akan buka sesinya pertanyaan, ada yang mau nanya boleh ya. Bang Andre masih buka lowongan nggak buat karyawan gitu. Bang Andre bartender tuh apaan sih? Ya kan, Bang Andre gimana sih ngeracik kopi boleh nanti ya. Ibu untuk yang ada di sini silakan yang ingin bertanya atau sekedar sharing saja ya, karena untuk berbagi informasi karena mungkin ya banyak peluang ya, banyak peluang yang mungkin bisa kita rebut untuk bisa meraih pangsa pasar yang sebenarnya pada waktu itu tidak terfikirkan sama sekali. Dan itulah yang kadang-kadang sering terjadi ya, bisnisnya itu kadang-kadang bisnis musiman kata orang. Kenapa? Karena kita tidak pernah memikirkan. Ya, nah kita ngelihat orang lain bisnisnya itu rame, nah kita coba lagi ke sana. Nah ketika kita tidak memiliki ilmu, dan tidak memiliki skill di bidang itu, nah biasanya sih bisnisnya juga tidak akan berlangsung cukup lama. Dan Andre sendiri sampai sekarang sudah berapa tahun tuh Andre ya? Kalau dihitung... Nah kalau dihitung dari 2015 ya 7 tahun. Cuman 7. Kita memperingatinya baru 6 tahun. Baru 6 tahun karena ya. Andre hitungnya dari 2016. 2016. Andre boleh tanya dikit nih ya. Oke Bang. Itu modal awalnya berapa sih? Dulu awalnya itu. Selain alat kan emang udah ada ya. Maksudnya kita beli kopi ya untuk persiapan ya. Bikin gerobaknya. Habis berapa sih jutaannya? Ini modal awalnya gerobak kopi atau bikin kafe yang sekarang? Bukan yang kopinya dulu dong. Yang gerobak kopi yang dulu ya? Iya, yang dulu. Dulu itu karena peralatannya itu peralatan rumahan sekitar 7 jutaan. 7 juta. Karena peralatannya masih rumahan. Masih yang manual, abang tahu kan? Yang rock presso, grindernya pakai tangan. Pakai tangan ya. Tapi mana yang lebih asik sih bikinnya yang kayak gitu, yang manual kayak gitu sebenarnya? Asiknya yang otomatis lah Bang. Otomatis ya. Asiknya otomatis, udah pasti. Tapi sekarang alat-alat itu yang manual itu masih disimpan ya? Masih Andre. Udah nggak lagi? Bisa dijual. Udah dijual. Baik, Andre selama menjalankan bisnis ini pasti banyak tantangan dong. Ya. Yang dihadapi seperti tadi mungkin ada dari teman-teman ya. Ada tantangan-tantangan lain nggak yang dirasakan dari luar Andre yang kadang-kadang mungkin buat kita down ya, misalnya mungkin lagi pandemi. Kemudian orang kadang-kadang kan pergi ke kafe itu untuk ngopi itu kan tidak setiap saat ya. Seperti kita lihat kafe ya di Payakumbuh nih sekarang nih. Kita lihat dari Senin sampai Kamis sepi banget ya. Yang mulai panennya Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nah itu gimana Andre? Pernah ngerasain hal-hal yang kayak gitu nggak? Kok malam Minggu sepi banget ya? Udah pernah gitu dong, belum pernah. Iya. Apalagi pas awal-awal ya. Pas awal-awal itu bukanya dari pagi. Baru jualannya jam 5 sore. Oh jam 5 sore ya. Jam 8-nya hujan. Dulu awal-awal sering. Sering ya? Kalau sekarang Anda pikir kedai kopi yang bukanya pagi, yang konsepnya
kafe mungkin awal-awalnya itu gerobak kopi. Iya. Udah buka dari pagi karena teman-teman yang lain biasanya bukanya dari Jam 3. dari jam 3 ya Iya. kan. Nah, kita udah konsisten dari pagi. Nah, jadi sekarang kita udah nikmatin apa ya? Kultur ngopi paginya gitu. Oh, iya. Berarti Jadi sekarang bukannya dari dulu sampai sekarang bukannya pagi? pagi terus. Pagi terus ya. Cuma bedanya kalau dulu kan bukannya pagi, Hah? baru jualannya jam 5 sore. Jam 5 sore. Kalau sekarang udah Pacataluannya jam 5. Pacatalua jam 5. Bukanya di pagi lah. Pacataluannya sore ya. Oke, nah Andre, dari jam bukanya kan panjang tuh. Iya. Ada apa nggak? Ada space waktunya. Kalau pagi itu biasanya sih orang minum kopi yang apa variannya yang Iya, kayak iya. gini. Kalau siang yang gini. Kalau yang udah malam sama sore gini. Iya. Ada nggak? Atau sama aja? Sama aja sih Bang, cuman yang tamunya yang beda. Tamunya yang beda. Pagi itu biasanya orang kantoran. Oke, Kantoran, oke. terus Iya. orang yang bikin tugas kayak anak-anak kuliah. Iya. Siangnya mulai adik-adik SMA. Terus sorenya balik lagi yang orang pulang kantor. Orang kantoran ya. Iya. Oke. Sampai malam baru yang ABG. Oke. Sudah sejak berdiri sampai sekarang sudah bisa bikin berapa cabang Andre? Alhamdulillah sekarang 3 dan Tiga? ya 1 kita sebutnya logistik. Sudah ada 3 cabang. Itu Iya. semua di Payakumbuh. Payakumbuh. Ada kepikiran mungkin sudah lihat peluang-peluang bisnis di Kabupaten 50 kota mungkin. Ada Bang, ya? ada. Cuman ke luar kota. Kemana? Ke luar kota. Luar kota di mana? Insya Allah ke Padang. Ke Padang. Iya. Kenapa harus melihat ke Padang? Bukankah di Padang itu persaingannya lebih ketat tuh? Nah itu menariknya industri kopi Bang. Makin rame, makin seru gitu. Oh ya, berarti rencana ekspansinya ke Kota Padang. Insya Tahun Allah. kapan? Tahun besok insya Allah. Tahun besok insya Allah Iya, mau launching ke mohon Padang. doanya, Mohon teman-teman. doanya ya buat kita semua. Mudah-mudahan satu lagi pengusaha Payakumbuh bisa menambah lagi satu lagi outletnya, satu lagi cabangnya di Kota Padang. Ya, persaingan di Padang luar biasa ya. Iya. Dan seru. apa yang bikin Andre yakin nih di Padang nih gerobak kopi bakal diterima nih? Yang Apakah sudah pernah survei ke Padang? Kadang kita kan gitu nih, ya mau bawa Andre mau buka buku di Padang nih, mau coba dulu nih, Iya. survei beberapa kafe-kafe di Padang yang mungkin pangsa pasarnya sama dengan kita, dengan rasa, taste-nya atau penyajiannya bagaimana. Kenapa Andre bisa berpikir di Padang itu mudah-mudahan peluangnya peluangnya bagus lah gitu ya? kita udah survei sama tim udah setahun. Iya. Udah hampir setahun. Padang dan Pekanbaru. Nah, jadi hasil diskusinya itu kayaknya masyarakat Padang mirip sama masyarakat Payakumbuh. Masyarakat Payakumbuh. Oke. Tingkat konsumtifnya. Konsumtif ya? Payakumbuh ini konsumtif ya? Iya, Konsumtif Payakumbuh banget ya? banget. Padang kayak gitu juga? Padang kayak gitu juga. Kayak Mirip. gitu juga. Mirip beda, ya? beda kalau Pekanbaru. Nah, akhirnya kita putusin buat lirik Padang. Iya. Berarti sekarang cabangnya sudah di Payakumbuh sudah ada 3. Total karyawan ketiga-tiganya, Andre? Kalau buat di store itu sekitar 30. Wih, 30 orang? Iya, di manajemen ada 6. Ada 5. Ada 5. Banyak ya? Dia kan nge-save. Iya, walaupun di shift kalau ditotalin semuanya sekali datang rame aja Bang Wayu ya. Iya kan 30 orang loh. Ya, 30 orang punya bawahan kalau memang walaupun datangnya di shift, tapi ketika dia disuruh datang meetingnya hari Senin pagi pasti rame dong. Hah? Aduh, luar biasa. Ayo tepuk tangan deh buat Andre, 30 orang bisa memberdayakan ya, membuka lapangan kerja. Dan ini sebenarnya untuk apa ya? Untuk pemerintah sebenarnya juga harus perlu dapat support ya. Harus dapat support dari pemerintah. Artinya apa? Usaha UMKM seperti ini yang digerakkan oleh pengusaha-pengusaha lokal muda ya, yang bisa menyerap tenaga kerja. Nah, ini sebenarnya perlu diapresiasi. Apakah itu dengan perizinan yang gampang, ya kan? Kemudian dengan fasilitas-fasilitas pembiayaan dan lain semacamnya. Baik, Andre. Sebenarnya sih banyak yang ingin saya tanyakan sih, yang di luar mungkin juga banyak kali ya. Tapi mungkin saya ingin bertanya sedikit kira-kira untuk Andre ke depannya sih apa sih yang pengen diharapkan lagi dari bisnis ini? Kemudian apa sih yang udah dicapai dari bisnis ini?
yang udah dicapai dulu ya. Mungkin sebagian orang capek, oh pencapaian saya bang kayaknya udah bisa beli rumah, udah bisa beli mobil. Alhamdulillah udah bisa orang tua saya naik hajikan, saya umrohkan. Nah gitu. Apa yang udah dicapai nih Andre, dikit Andre? Kalau untuk pencapaian belum sih bang, karena apa yang akan kami capai adalah mempunyai minimal 1 outlet di tiap kota di Sumatera Barat. Oke. Itu yang kami impikan. Itu yang diimpikan. Artinya belum tercapai. Yang itu belum tercapai. Dan apa yang akan kami capai ya sama sih. Targetnya kita ada di semua kota di Sumatera Barat. Itu targetnya. Itu targetnya ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih buat Andre yang sudah hadir malam hari ini bincang-bincang santai kita. Mudah-mudahan hadirin yang ada di sini semuanya perbincangan kita malam hari ini dengan Andre ya selaku owner Gerobak Kopi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk melakukan sesuatu yang positif ya. Mulailah dari sesuatu hal yang kecil. Karena dari hal yang kecil itulah suatu saat kalau seandainya kita bisa memupuk dengan baik akan memberikan sebuah hasil yang sangat besar. Terima kasih buat Andre yang sudah hadir malam hari ini bersama kita dan Skyfest Merchandise ya. Dari tenan-tenan yang ikut di malam hari ini. Waduh banyak banget nih Andre. Aduh terima kasih nih dari Mr. Makasih ya P. Bang ya. Iya ini masih ada nih. Ini masih ada lagi. Nih coba dicobain juga ya. Siap abang. Baik buat hadirin hadirat semuanya yang ada di One Sky, Uni dan Uda semuanya. Itulah bincang-bincang singkat kita malam hari ini bersama Bung Andre ya ownernya Gerobak Kopi. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam hari ini sedikit banyaknya bisa menginspirasi untuk kita semua. Dan saya Afri Yunarta selaku pembawa acara malam hari mengucapkan terima kasih juga kepada pihak One Sky, kemudian Sago Printing. Terima kasih juga buat Asri, buat aplikasi Wira Usaha Majo. Terima kasih juga buat Mr. P yang juga hadir malam hari ini. Terima kasih juga buat toko besi Surya Abadi. Buat mentereng.com, terima kasih juga. Apa kabar juga buat rekan-rekan di Sudut Payakumbuh. Terima kasih juga sudah hadir rekan-rekan dari Denai TV. Kemudian dari LA Ice, terima kasih juga buat Dios Cookies Factory. Terima kasih juga sudah berpartisipasi Kawa Naik Daun. Akhirnya saya yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda semua. Kita akan lanjutkan untuk acara yang selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.